Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Juliana. Izinkan saya memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor dan Pemanfaatan Natuna Smart Silantas guna meningkatkan kunjungan Posyandu Bina Sehat dan Melati di Kelurahan Ranai, Kota. Sekilas profil saya, Juliana SGZ, dengan jabatan ahli pertama nutrisionis dan penempatan di Puskesmas Ranai. Berdasarkan Kemenfan nomor 23 tahun 2001 tentang jabatan fungsional nutrisionis dan angka kreditnya, berikut adalah uraian tugas nutrisionis. Berikut adalah profil instansi tempat saya bekerja, yaitu Puskesmas Ranai. Puskesmas Ranai merupakan puskesmas dengan akreditasi utama. Berada di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Ranai, Kecamatan Bunguran Timur. Memiliki visi yaitu terwujudnya upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dalam mendukung Kecamatan Bunguran Timur yang sehat dan mandiri. Dan memiliki 4 misi. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan kompetensi seluruh petugas. Yang kedua, menyelenggarakan upaya kesehatan yang profesional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kesehatan. Dan yang terakhir adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat. Puskesmas Ranai juga memiliki moto, yaitu terampil dalam bekerja dan ikhlas dalam melayani. Dan juga memiliki tata nilai, ada 4, yaitu ramah, amanah, profesional, dan inovatif, atau akronimnya RAPI. Berikut adalah latar belakang rancangan aktualisasi. Yang pertama, aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, calon pegawai negeri sipil wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Yang ketiga, adanya pelatihan dasar diharapkan dapat membentuk aparatur sipil negara yang berkualitas berlandaskan pada nilai-nilai dasar, yaitu berakhlak. Yang keempat, pembelajaran aktualisasi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Melalui kegiatan aktualisasi ini, diharapkan seluruh dari nilai dasar profesi ASN dapat diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang oleh setiap peserta di tempat tugas atau instansi di mana peserta bekerja. Berikut adalah isu-isu yang saya temukan di lingkungan kerja saya Puskesmas Ranai, terutama di bagian gizi. Yang pertama, pelayanan konseling gizi menggunakan leaflet. Yang kedua, pengetahuan remaja putri tentang anemia gizi dan fungsi suplementasi tablet tambah darah. Yang ketiga, tingkat partisipasi orang tua bayi dan balita ke posyandu. Yang keempat, pengetahuan ibu hamil tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi. Yang kelima, standar operasional prosedur pelayanan gizi. Isu yang pertama, pelayanan konseling gizi menggunakan leaflet. Kondisi sekarang ini, konseling gizi hanya mengandalkan edukasi tanpa adanya media yang membantu pasien untuk mengingat apa yang dikonselingkannya. Tentunya di rumah mereka tidak bisa membacanya kembali. Kemudian kondisi yang diharapkan pasien atau klien dapat membaca ulang apa yang dikonselingkan di rumah dan paham mengenai diet yang diberikan. Berikut adalah bukti daripada leaflet yang sudah tidak pernah digunakan lagi. Masuk ke isu yang kedua, yaitu pengetahuan remaja putri tentang anemia gizi dan fungsi suplementasi tablet tambah darah. Jadi kondisi sekarang masih banyak remaja putri yang tidak minum tablet tambah darah. Jadi kondisi yang diharapkan remaja putri patuh minum tablet tambah darah setiap minggunya. Kemudian isu yang ketiga adalah partisipasi orang tua bayi dan balita ke posyandu. Kondisi sekarang masih banyak orang tua yang tidak membawa bayi dan balitanya ke posyandu setiap bulannya. Kondisi yang diharapkan meningkatkan partisipasi orang tua bayi dan balita untuk membawa anaknya ke posyandu setiap bulannya. Buktinya dilihat dari laporan EPBGBM bahwa di bulan Juli yang datang hanya 25,66%. Hal ini menunjukkan jauhnya dari target 80% kehadiran bayi dan balita.
Kemudian isu yang keempat adalah pengetahuan ibu hamil tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi. Jadi kondisi sekarang banyak ibu bayi yang memberikan susu formula kepada bayinya pada usia 0-6 bulan. Sedangkan kondisi yang diharapkan, ibu bayi bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya usia 0 sampai dengan 6 bulan. Baiklah, kita masuk dalam isu yang kelima, yaitu standar operasional prosedur pelayanan gizi. Jadi kondisi sekarang tidak adanya standar yang digunakan dalam melakukan pelayanan gizi, kemudian kondisi yang diharapkan tersedianya standar operasional prosedur pelayanan gizi. Baiklah, kita masuk dalam penetapan core isu. Dari kelima isu ini akan ditapis dengan dua metode, yaitu metode APKL dan juga metode USG. Kira-kira isu mana ya yang akan diprioritaskan untuk ditangani lebih lanjut? Untuk penetapan isu yang pertama, menggunakan metode APKL. Di sini saya mencari isu yang berkualitas. Berkualitas artinya isu memiliki kriteria aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Aktual, isu yang ditemukan di puskesmas dan masih dibicarakan. Yang problematik, isu yang kompleks. Kelayakan, isu yang mempengaruhi banyak pasien. Dan kelayakan adalah isu ini terkait tugas saya sebagai nutrisionis. Dari kelima isu ini yang memenuhi syarat, yaitu ada 3 isu. Yang pertama, pelayanan konseling gizi menggunakan leaflet. Yang kedua, tingkat partisipasi orang tua bayi dan balita ke posyandu. Dan yang ketiga adalah standar operasional prosedur pelayanan gizi. Ketiga isu yang sudah ditapis dengan metode APKL, ditapis lagi dengan metode USG untuk melihat kegawatan dari masalah, keseriusan masalah, serta kemungkinan masalah akan berkembang semakin besar. Dengan memberikan nilai 1 sampai dengan 5. Semakin besar skor, semakin tinggi prioritasnya. Dilihat dari 3 isu ini, yang menjadi prioritasnya adalah tingkat partisipasi orang tua bayi dan balita ke posyandu. Urgensinya mendapat poin 5 karena isu ini sangat mendesak karena terkait dengan pemantauan tumbuh kembang anak yang masuk dalam periode emas, di mana sel-sel otak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jadi penimbangan setiap bulan harus diketahui dan dilakukan secara berkala. Kemudian seriousness-nya mendapat poin 5 juga. Karena isu ini sangat gawat. Terlambatnya deteksi dini gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi di masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya yang akan sulit diperbaiki. Kemudian Grow juga mendapat poin 5 karena isunya tidak bisa dibiarkan karena kurang gizi pada usia dini akan meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif pada saat dewasa nanti. Jadi, setelah ditapis dengan metode APKL dan juga USG, ditemukanlah rumusan isunya adalah rendahnya tingkat partisipasi orang tua bayi dan balita ke posyandu. Setelah ditemukan rumusan isunya, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis penyebabnya dengan menggunakan Fishbone dengan kategori 6M, yaitu Man, Method, Material, Milieu, Machines, dan juga Money. Dilihat dari gambar Fishbone ini, penyebab yang paling banyak muncul dari kategori 6M ini adalah kurangnya komunikasi antara nakes dengan pihak desa, kurangnya koordinasi kader dan masyarakat, kurangnya koordinasi lintas sektor, kurangnya koordinasi dan sosialisasi nakes dengan kader dan masyarakat, kemudian kurangnya sosialisasi media digital, dan juga kurangnya komunikasi dan koordinasi dari segala pihak. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, diangkatlah sebuah gagasan kreatif. Gagasan kreatif yang didapatkan untuk menyelesaikan penyebab tersebut adalah dengan optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan Natuna Smart Silantas guna meningkatkan kunjungan posyandu, bina sehat, dan melati di Kelurahan Ranai Kota. Jadi konsep dari inovasi Silantas ini adalah gabungan dari lintas sektor dan juga Natuna Smart. Jadi, Silantas ini artinya diberikan informasi secara terus-menerus karena sesuatu yang sering disebutkan akan menjadi sebuah perhatian. Jadi, konsepnya adalah sebuah kerjasama antara lintas sektor, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, kader, dan bidan desa dalam membantu menyalurkan informasi yang sudah mereka terima melalui aplikasi Natuna Mart kepada masyarakat mengenai jadwal posyandu disertai dengan pengingat. Seperti pentingnya membawa anak ke posyandu untuk ditimbang dan diukur tinggi badannya agar terpantau dengan baik dan tentu bisa berkonsultasi dengan petugas kesehatan.
Berikut adalah rencana kegiatan aktualisasi saya dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Kegiatan pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait aktualisasinya. Dengan 3 tahapan kegiatan yaitu membuat janji untuk bertemu, melakukan konsultasi terkait aktualisasi, dan membuat surat pernyataan dukungan. Kegiatan kedua adalah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan bagian Promkes terkait Natuna Mart dengan 2 tahapan kegiatan membuat janji untuk bertemu dan berkonsultasi dan melakukan konsultasi terkait teknisnya. Kegiatan ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan rekan kerja gizi dengan 2 tahapan kegiatan yaitu membuat janji bertemu dan juga melakukan koordinasi dengan rekan kerja terkait teknis di lapangannya. Kemudian kegiatan keempat adalah melaksanakan sosialisasi dengan lintas sektor terkait inovasi. Terdapat 3 tahapan yaitu membuat undangan pertemuan, menyiapkan ruangan pertemuan, dan menyampaikan tujuan pertemuan terkait inovasi dan penandatanganan komitmen bersama. Sedangkan kegiatan kelima yaitu melakukan penyuluhan di Posyandu dengan 3 tahapan kegiatan yaitu koordinasi dengan kader, bidan desa, dan rekan kerja, kemudian pelaksanaan penyuluhan di Posyandu, dan yang ketiga melakukan sesi tanya jawab bersama orang tua balita. Kemudian kegiatan keenam yaitu melakukan evaluasi dengan 2 tahapan kegiatan yaitu membuat janji pertemuan dengan mentor dan rekan kerja. Kedua, melakukan evaluasi kegiatan inovasi. Dan kegiatan terakhir yaitu kegiatan ketujuh yaitu penyusunan laporan hasil aktualisasi dengan 2 tahapan kegiatan. Yang pertama penyusunan bab 4 dan 5 dan yang kedua adalah finalisasi laporan aktualisasi. Berikut adalah matriks rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar PNS yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Berikut adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama pada tanggal 22 sampai dengan 24 September. Kegiatan kedua pada tanggal 26 sampai 28 September. Kegiatan ketiga tanggal 3 sampai 5 Oktober. Kegiatan keempat tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober. Kegiatan kelima tanggal 10 sampai 13 Oktober. Kemudian kegiatan keenam tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober, kegiatan ketujuh tanggal 16 sampai dengan 30 Oktober. Berikut adalah dokumentasi saya bersama dengan mentor dalam diskusi rancangan aktualisasi. Demikianlah paparan rancangan aktualisasi saya. Sekian dan terima kasih.